Baik, Pak Ruby ini mengamati pernyataan yang mana juga dari Kominfo begitu ya, yang mengatakan judi online ini akan diberantas dalam waktu 1 pekan saja. Pertanyaannya simpel Pak Ruby, akankah bisa dalam 1 pekan judi online ini juga akan dibabat habis? Silakan. Tergantung maksud dari statement Pak Menteri tersebut. Itu maksudnya akan diberantas 1 minggu secara total, diblokir semuanya, di take down semuanya, akan tidak bisa diakses lagi atau tidak, itu kan persepsi bisa beda-beda ya. Tapi logika kita adalah dari beberapa menteri yang sebelum Pak Budi ini kan memang selama ini tidak berhasil melakukan pembersihan judi online yang secara optimal, apalagi seperti yang dijanjikan Pak Menteri saat ini. Jadi saya cukup pesimis sih kalau 1 minggu itu kita berhasil men-take down ataupun memblokir seluruh situs judi online, belum lagi dengan aplikasi-aplikasi mobile yang tersebar juga. Kalau saya statement tersebut belum terbukti metodenya, konsepnya maupun implementasinya nanti. Jadi saat ini masih belum optimis hal tersebut akan tercapai, apalagi hanya dalam waktu 1 minggu saja. Oke, belum optimis hal tersebut akan tercapai, apalagi dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 1 pekan saja. Sebetulnya Anda mengamati beberapa menteri Kominfo begitu ya, pada era sebelumnya juga gagal dalam memberantas judi online ini. Sebetulnya Anda melihat apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah agar memang judi online ini tidak ada lagi di tanah air kita? Baik, selama ini pemerintah hanya fokus dengan metode pemblokiran, di mana pemblokiran itu sudah dipastikan adalah metode yang tidak efektif, tidak optimal, sehingga sudah dapat dipastikan policy pemerintah terkait judi online kalau hanya menggunakan metode pemblokiran pasti tidak akan optimal, pasti tidak akan efektif, sehingga tetap masih bisa merajalela baik situs-situs judi online maupun aplikasi-aplikasi mobile terkait judi online. Jadi karena hanya satu metode pemblokiran dengan turunan beberapa teknis tambahan di bawahnya, tapi kita rasa dengan konsep metode pemblokiran saja itu tidak akan bisa optimal. Oke, baik. Anda katakan metode pemblokiran ini tidak optimal. Sebetulnya metode apa yang kiranya bisa dilakukan dan pastinya dalam tanda kutip dengan cepat untuk memberantas judi online di tanah air kita? Baik, jadi sebenarnya pemblokiran sah-sah aja bisa digunakan, tapi nggak bisa dijadikan hanya satu-satunya metode. Nah, bisa ditambahkan metode-metode lainnya. Salah satunya yang kepikiran saat ini adalah kita bisa mempelajari dulu pola para pelaku judi online ini, bagaimana mereka mereplikat, melakukan pemindahan nama, pemindahan IP address, dan lain-lain. Intinya adalah mempelajari seluruh pola pengkamuflasean, anonimitasan, serta pergerakan para situs-situs judi online tersebut. Lalu dari pattern tersebut baru bisa diidentifikasi apa saja metode yang akan efektif untuk menangani pola-pola pengaburan si situs judi online tadi. Nah, kalau kita hanya menggunakan metode pemblokiran saja, si pelaku judi online sudah hafal dan mereka bisa menggunakan metode-metode lain untuk dapat situs mereka ataupun aplikasi judi online mereka itu dapat tetap bisa diakses oleh masyarakat luas, karena pemerintahnya hanya menggunakan satu metode. Tetapi kalau pemerintahnya juga berpikir out of the box ataupun berpikir yang lebih komprehensif seperti yang dilakukan para pelaku judi para bandar judi online ini, itu saya yakin pasti kita bisa menangani judi online dengan lebih baik, lebih optimal. Tapi kalau metodenya masih sama aja sampai sekarang, saya yakin pasti tidak akan optimal, apalagi janji dalam 1 minggu yang sangat singkat seperti ini.